Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kamalasari, NIM 1910300422. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang hukum laut internasional. Pertama, yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah mengenai pengertian dari hukum laut internasional itu sendiri. Hukum laut internasional adalah sekumpulan aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara, baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan hukum laut internasional. Perkembangan hukum laut internasional ini ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut, yaitu res communis dan res nullius. Konsepsi res communis ini menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Sedangkan konsepsi res nullius ini menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Perkembangan hukum laut internasional ini tidak terlepas dari pengkodifikasian hukum internasional. Pada masa LBB, diadakan konferensi internasional di Den Haag untuk mengkodifikasikan hukum internasional. Adapun bidang-bidang hukum internasional yang dikodifikasikan yaitu tentang kewarganegaraan, perairan teritorial, tanggung jawab negara terhadap kerugian yang diderita oleh perorangan, ataupun harta kekayaan orang asing yang ada di wilayah negara lain. Konferensi Den Haag ini tidak menghasilkan suatu konvensi, kecuali hanya beberapa rancangan pasal-pasal yang disetujui sementara. Hal ini dikarenakan pendapat para peserta konferensi ini berbeda-beda mengenai batas luar laut teritorial. Kegagalan konferensi kodifikasi hukum internasional di Den Haag menyisakan ketidakseragaman lebar laut teritorial dan klaim sepihak lebar laut teritorial oleh beberapa negara pantai. Oleh sebab itu, pada masa LBB, Majelis Umum PBB menerima suatu resolusi untuk membentuk International Law Commission, yang salah satu tugasnya yaitu untuk mengkodifikasikan hukum internasional, termasuk kodifikasi hukum laut. Selanjutnya, Majelis Umum PBB sepakat untuk mengadakan konferensi hukum laut pada bulan Maret tahun 1958. Konferensi tersebut diadakan di Jenewa dengan menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landas Kontinen, dan Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 ini mengalami kegagalan sebab tidak dapat menetapkan lebar laut wilayah karena adanya perbedaan pendapat yang besar antara negara-negara maritim dan negara-negara non-maritim. Selain itu, antara tahun 1958 hingga tahun 1960 terdapat berbagai perbedaan dalam klaim terhadap laut teritorial. Karena kegagalan tersebut, maka dilakukan Konferensi Hukum Laut Jenewa yang kedua, yaitu pada tahun 1960. Namun, konferensi kedua ini juga mengalami kegagalan untuk menentukan batas laut teritorial. Selain itu, kelemahan lainnya adalah pengaturan yang terlalu kompleks dari Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber-sumber Hayati Laut Lepas. Setelah Konferensi Hukum Laut tahun 1960 ini, masalah kelautan tidak terkendali dan mengarah kepada ketidakpastian. Upaya pengkodifikasian hukum laut internasional akhirnya berhasil pada puncak kegiatan PBB yang menghasilkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982, di mana dalam konvensi tersebut mengatur 8 rezim hukum laut yang masing-masing mempunyai status hukum yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu perairan pedalaman, yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial atau laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan. Yang kedua, ada perairan kepulauan,
yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara kepulauan. Yang ketiga ada laut teritorial, yaitu laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil. Yang keempat ada zona tambahan, yaitu bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter yang jaraknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal. Yang selanjutnya itu yang kelima ada zona ekonomi eksklusif, yaitu bagian laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial. Yang keenam ada laut lepas, yaitu bagian laut yang bukan wilayah suatu negara maupun zona ekonomi eksklusif. Laut lepas merupakan daerah tak bertuan sehingga sering dikaitkan dengan doktrin freedom of the seas, kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batasan-batasan yang ditetapkan untuk kepentingan negara-negara. Laut lepas tidak merupakan wilayah manapun. Yang ketujuh ada landas kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial sampai dengan batas maksimum 350 mil dari garis pangkal. Dan yang ke-8 atau terakhir yaitu kawasan atau dasar laut samudra dalam internasional, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional yang kekayaan alamnya diperuntukkan bagi warisan umum umat manusia. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan yurisdiksi negara di zona ekonomi eksklusif. Negara di zona ekonomi eksklusif memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati di perairan, dari dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk eksplorasi dan eksploitasi zona yang menghasilkan energi yang berasal dari air, arus, dan angin. Sedangkan yurisdiksi negara di zona ekonomi eksklusif itu dalam hal yang pertama itu pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan. Yang kedua ada riset ilmiah kelautan, dan yang ketiga itu perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Penjelasan terakhir dalam video kali ini yaitu mengenai hak negara pantai dan hak negara lain di landas kontinen. Negara pantai di landas kontinen itu mempunyai hak untuk berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya. Hak tersebut adalah hak eksklusif dan hak tersebut tidak tergantung pada pendudukan, baik efektif atau tidak tetap, atau pada proklamasi secara jelas apapun. Sedangkan semua negara selain negara pantai itu berhak meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan negara pantai tidak boleh menghalanginya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.